Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Hotma Ulansari Sitohan. Saya Reni Irmawati Arwan. Saya Weni Aryani. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Batubara, Sumatera Utara akan mempraktikkan tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Aryani dari UPT SMP Negeri 1 Air Putih, dan rekan saya Reni Irmawati Arwan dari SMA Negeri 1 Air Putih. Kami dari kelompok 2 akan mengerjakan tugas ruang kolaborasi modul 2.3, yaitu mempraktikkan coaching dengan model Tirta. Selamat menyaksikan. Kasus pertama. Halo Weni, apa kabar? Sehat, Bu. Oh, syukurlah Weni. Udah makan? Udah tadi, Bu. Oke, bagus. Kalau sudah makan berarti sudah semangat ya. Saya akan memberikan pertanyaan sama Weni. Mengenai saya dengar-dengar kan Weni ditunjuk oleh pihak sekolah. Kepala sekolah juga sudah tahu bahwasannya Weni ini adalah siswa yang akan membawa nama baik sekolah ini dalam perlombaan pidato bahasa Indonesia. Ya kan, sekarang ini memang masih tahap kabupaten. Kalau udah tahap kabupaten lulus, kecamatan lulus, provinsi lulus, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana Wen persiapannya? Sebenarnya, Bu, saya masih ragu-ragu, Bu, untuk mengikuti perlombaan pidato ini. Kenapa ragu? Ada rasa grogi, Bu, untuk tampil di depan umum, karena saya membayangkan nanti ketika berpidato pasti kan rame orang, Bu. Nah, saya belum terbiasa, Bu, tampil di depan umum. Takut, rasa deg-degan, seperti itu, Ibu. Tapi kan Wen, kalau misalnya kamu sudah dipilih oleh pihak sekolah, mau tidak mau kamu harus ikut dan kamu harus banyak latihan gitu. Seharusnya Weni dari sekarang itu harus banyak lagi latihan berbicara agar bisa nanti nggak gugup lah gitu dalam berbicara pidato bahasa Indonesia-nya. Nah, kira-kira gimana tuh solusinya? Solusi dari Weni karena tadi grogi, apa kira-kira solusinya? Mungkin nanti di rumah, Bu, saya coba untuk berlatih di depan cermin, Bu, membacakan pidato saya. Apa cukup depan cermin aja untuk berlatih pidato itu? Mungkin saya juga bisa berlatih di depan teman-teman sekelas, Bu. Oh begitu, baiklah, nanti ibu juga bisa bantu Weni untuk mengurangi rasa groginya dengan cara nanti ya mungkin ibu akan bawa Weni dari kelas ke kelas lah untuk berbicara di depan kelas, atau mungkin berbicara di podium di lingkungan sekolah agar Weni lebih lagi percaya diri. Iya, Ibu. Ya, tetap semangat ya Wen. Iya, Bu. Nah, kira-kira kapan itu dilaksanakan? Saya rasa, Bu, secepatnya kalau bisa, tapi tergantung ibunya sih kapan juga mau mulainya. Iya, harus cepatnya ya, lebih cepat lebih baik, karena kan pengalaman saya ya, kalau namanya pidato berbicara apalagi bahasa Indonesia itu tidak boleh salah, harus
harus benar, cara penyampaiannya harus benar, intonasinya harus benar. Kita akan bisa memulainya mungkin besok ya Wen, supaya lebih cepat lebih baik. Iya Ibu. Oke Wen, semangat ya. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Oke. Sekianlah praktik coaching kami, semoga bermanfaat. Bye. Oke. Ya Bu. Ayo kita mulai ya Bu Wen. Ya. Halo Weni, selamat siang. Selamat siang Bu Reni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Oke Wen, perasaannya bagaimana hari ini? Sedikit kesal Bu. Kesal. Kenapa kesal? Udah makan Weni? Belum makan Bu. Tadi kan hari ini jadwal saya piket. Ternyata kawan-kawan yang lain nggak mau piket. Jadi saya piket sendirian Bu di kelas Bu. Loh, kenapa gitu kawan-kawannya? Makanlah Wen, nanti ibu tanya-tanya nggak semangat pula. Ya Bu, nanti setelah selesai Ibu saya langsung makan lah Bu. Catat aja tuh Wen, yang nama-nama yang tidak mau piket itu. Iya Bu, mereka udah sering Bu seperti itu. Udah saya bilang nanti saya laporkan ke Ibu, juga mereka nggak peduli Bu. Iya ya. Siapa itu namanya? Itu Bu, orang si Budi, si Epa. Pokoknya Bu kalau tiket hari Senin cuma saya sendiri lah Bu yang tiket. Kon-kon yang lain nggak ada yang tiket Bu. Wah, begitu aja orangnya yang nggak piket. Udah Iya lah. Bu. Iya, nanti biar selanjutnya nanti diproses lagi orang itu. Oh ya Weni, jadi tujuan ibu memanggil kamu ke sini karena ibu dengar-dengar Weni ditunjuk oleh guru dan kepala sekolah, pihak sekolah juga mendukung bahwasannya sebentar lagi kan akan ada perlombaan pidato bahasa Indonesia. Ya, Karena saya juga melihat Weni kalau di kelas dalam hal untuk pelajaran bahasa Indonesia juga nilainya bagus. Jadi memang cocok ya kalau Weni ini layaklah untuk membawa nama baik sekolah kita dalam lomba pidato bahasa Indonesia. Gimana Wen menurutmu? Kira-kira bisa tidak kami ikuti dengan baik nanti Wen? sebenarnya Bu, saya masih ragu-ragu Bu untuk ikut perlombaan ini Bu. Kenapa ragu Wen? Apa nggak bisa yang lain aja Bu, teman-teman saya yang lain Bu? Bisa lah, kalau ibu secara pribadi juga melihat Weni dalam keseharian di kelas juga kalau pelajaran bahasa Indonesia sudah bisa lah, bagus. Dan seharusnya Weni itu bangga loh. Dari sekian ratusan siswa, Weni yang terpilih untuk mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia. Satu orang mewakili dari ratusan teman-temannya. Jadi seharusnya kamu itu bangga gitu ya kan? Karena nggak semua
mempunyai kesempatan yang sama seperti Weni. Nah, sekarang ini Weni diberikan kesempatan nih, kepercayaan oleh kami para guru-guru yang ada di sekolah. Kenapa rupanya Wen masih ragu untuk mengikuti lomba ini? Saya nggak percaya diri, Bu. Kalau nggak percaya diri, itu bisa kita latih, kita asah Wen. Tenang aja, kalau memang nanti ibu yang melatih Weni kan, karena kan masih ada beberapa minggu lagi, ya kan, untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi masih ada lah waktu untuk melatih diri, untuk menguatkan mental, dan untuk menjaga kesehatan biar tetap fit, prima gitu. Kira-kira Iya, Bu. Mas, Selain tidak percaya diri, saya juga nggak biasa, Bu, berbicara di depan umum gitu, Bu. Berbicara di depan banyak orang. Ada rasa deg-degan, ada rasa grogi gitu, Bu. Jadi saya masih ragu, Bu, antara mau ikut atau tidak. Sebenarnya keinginan untuk ikut itu ada, hanya saja saya kurang percaya diri dengan diri saya sendiri karena tidak terbiasa, Bu, berbicara di depan umum. iya ya. Jadi masalah kamu itu yang pertama karena ragu, tidak percaya diri, ada rasa takut, ya kan? Nah, tenang aja. Tadi kan sudah Ibu bilang, nanti saya akan membantu. Yang paling penting dari Weni ada niat dan ada kemauan itu dulu. Selanjutnya nanti bagaimana untuk melatih Weni bisa berbicara di depan umum, tidak ragu lagi, bisa semangat, bisa percaya diri, itu nanti Ibu akan bantu. Tenang aja Weni. Nah, gimana Wen? Jadi kalau misalnya sudah Ibu katakan seperti ini, masih ragu lagi tidak Wen? Iya, Bu, saya akan coba mengikuti perlombaan ini. Udah ada sedikit rasa percaya diri, Bu, karena Ibu udah percaya sama saya juga, udah memberikan semangat dan motivasi kepada saya, Bu. Iya. Terus kalau kira-kira dari diri Weni sendiri, karena tadi ragu, tidak percaya diri, tidak masih takut, solusi dari Weni sendiri apa kira-kira sebelum Ibu memberikan solusi yang lain? Mungkin, Bu, nanti saya bisa latihan, Bu, di depan cermin, Bu. Depan cermin ya. Iya, berpidato. Iya bagus juga itu Wen. Ibu juga pun seperti itu dulunya. Kalau ibu mau berbicara di depan umum, ibu latihan dulu. Nah, jadi sama sih sebenarnya. Ibu guru, kamu siswa sebenarnya sama-sama latihan kalau mau menghadapi suatu perlombaan atau suatu pembicaraan yang akan dipertontonkan orang banyak. Memang harus butuh latihan kita. Latihan untuk ya berbahasa yang baik, latihan untuk mimik wajah yang baik. Nah, di cermin memang hal yang sangat tepat sih menurut Ibu, ya kan? Kalau Ibu sendiri sih, kalau di cermin itu berulang-ulang itu. Kadang pagi, sore, malam, subuh juga. Nah, itu perlu, karena seperti Weni lagi. Karena tadi masih banyak rasa ketakutan, rasa keraguan. Nah, jadi untuk melatih berbicara di depan umum lewat cermin itu hal yang sangat tepat sih menurut Ibu. Iya, Bu, kalau berbicara di depan cermin sudah pernah saya coba juga kan, Bu. Itu saya lancar, Bu, berpidato dengan mimik yang tepat, dengan ekspresi, dengan gaya tubuh juga, Bu. Hanya saja, Bu, ketika saya berada di tempat umum, di tempat ramai kan, Bu, saya mulai ada seperti rasa takut, rasa deg-degan, dan jadi seolah-olah apa yang sudah diingat-ingat, apa yang sudah dikonsep itu hilang jadinya, Bu. Sangat berbeda, Bu, ketika saya latihan di depan cermin dengan misalnya dengan teman sebangku saya kan saya coba juga, Bu. Ketika melihat wajah dia saya jadi lupa, Bu, semua konsep pidatonya, Bu. Makanya saya ragu, kok bisa lupa kalau ada orang gitu, Bu. Iya,
Itu memang hal yang sangat wajar ya Wen. Saya juga mengalami hal seperti itu. Jadi sudah kita hafal mati-matian, sudah kita latihan di depan cermin, sudah kita melakukannya, tiba saatnya, tiba di momennya, kok bisa lupa. Iya memang. Kalau saya ya, saran saya sih WNI harus eh, menghafal dengan kata-kata atau dengan bahasa WNI aja yang mudah dimengerti, yang mudah WNI pahami, seperti itu. Bisa sih ambil kata-kata dari kata-kata bahasa buku, tapi jangan semua gitu. Jadi kalau kata-kata dari bahasa buku, terkadang kita mengingatnya itu paling 1 hari, besoknya udah lupa. Itu kalau memakai bahasa buku. Jadi ya bahasa buku boleh setengah, baru pakailah memakai bahasa kita sendiri yang kita pahami oleh diri sendiri dan dipahami oleh orang lain. Sehingga pidato atau penyampaian yang kita katakan itu maknanya, manfaatnya dan tujuannya itu nyampe ke pendengarnya seperti itu Wen. Jadi saya juga nanti akan berkoordinasi dengan teman-teman lah untuk membantu Weni ya, mungkin dengan Pak Iqbal kali ya. Pak Iqbal itu kan jam terbangnya itu sudah tinggi gitu, dia sudah kemana-mana, sudah ya banyaklah event-event atau pembicara-pembicara yang mengundang dia untuk berbicara secara public speaking. Jadi sepertinya sih nanti beliau bisa membantu Weni lah, membantu kita juga gitu untuk mengurangi rasa eh, ketakutan, keraguan dan ketidakpercayaan Weni. Jadi Weni jangan takut gitu. Nanti juga Ibu akan mengadakan jadwal juga lah, jadwal di depan kelas. Misalnya nanti Ibu buat jadwal di setiap kelas agar Weni bisa berbicara ya paling 5,5 jam ya paling lama. Itu biasa lomba-lomba pidato itu paling lama berapa jam gitu ya? 15 menit, Bu. Oh, 15 menit. Nah, nanti Iya, Bu. Saya juga berpikirnya seperti itu, Bu. Karena udah saya coba di depan cermin lancar, tapi ketika di depan teman juga tiba-tiba jadi buyar. Saya juga punya ide kalau bagaimana ya kalau saya coba di depan kawan sekelas dulu gitu, Bu. Mungkin kalau di depan teman sekelas kan bisa lebih enak lagi tuh Bu pembawaannya, karena kan orang-orangnya masih kenal sebelum saya misalnya tampil di depan orang yang tidak saya kenal gitu Bu. Jadi nanti kalau ada kesempatan saya kepingin juga Bu tampil di depan kawan-kawan satu kelas untuk melatih pidato saya. iya. Nah, itu bagus, Wen. Jadi memang sebelum kita momen hari hanya itu, ya kita baiknya berlatih. Nanti juga Ibu akan memberikan jadwal atau mungkin menemani Weni setiap kelas agar Weni bisa latihan di depan kelas ya paling tidak 15 menit. Dan saya yakin sih guru-guru yang di kelas pasti mendukung itu. Nah, nanti kapan minggu depannya lagi mungkin Weni barulah bisa berbicara di depan podium, di mana semua kawan-kawan di lapangan berdiri mendengar Weni berbicara dan guru-guru serta kepala sekolah juga akan hadir mendengar Weni untuk berpidato bahasa Inggris. Seperti itu. Oh, jadi Bu, ini saya berlatih dulu sendirian ya kan Bu di rumah, di depan kaca, melancarkan konsep pidatonya. Baru setelah itu nanti saya berpidato di depan kelas, kawan satu kelas. Setelah itu nanti saya secara terjadwal berpidato di depan kelas lain dan di depan kelas lain gitu ya Bu ya. Iya. Lalu setelah itu nanti saya berpidato di atas podium di hadapan seluruh warga sekolah. Tapi Bu, agar saya tidak lupa dengan pidatonya,
saya harusnya menggunakan bahasa saya sendiri yang mudah saya pahami, namun maknanya sama dengan yang ada di konsep pidato. Gitu ya, Bu? Iya, benar, Wen. Jadi kalau Weni nanti berpidato dengan bahasa Weni tidak terlepas dengan konsep atau tema dari perlombaan, saya rasa Weni akan mampu lah, pasti bisa mengikuti lomba tersebut. Makanya kita akan latihan, Wen. Tenang aja ya, Wen ya. Nanti juga guru-guru saya ajak lah untuk bekerja sama. Kira-kira nanti Weni dikonsep dulu materinya, baru kasih dulu ke saya, baru nanti saya baca dulu konsepnya, baru saya minta teman-teman mana kira-kira yang mau diubah, ditambah, dibuang, seperti itu. Sehingga nanti kosakatanya, bahasanya, dan alur cerita penyampaian pidatonya juga menarik seperti itu, nggak mengambang dia. Jadi Weni harus tetap percaya diri, jangan lagi ragu-ragu, jangan lagi takut, jangan lagi pesimis. Enggak lah Bu, jangan gitu. Ingat Weni adalah siswa yang terpilih dari ratusan teman-teman di sekolah. Jadi sebenarnya ini bentuk suatu apresiasi yang harus Weni tunjukkan, kemampuan Weni selama ini yang terpendam, nah Weni tunjukkan sehingga Weni bisa memberikan yang terbaik lah khususnya buat sekolah. Nanti juga orang tua kan akan bangga kalau misalnya Weni menang gitu, ya kan, membawa nama baik sekolah lagi. Udahlah. Nanti di event-event, di ajang-ajang selanjutnya, Ibu yakin akan sudah terbiasa dan mungkin akan, ya, tidak akan lagi rasa gugup lah seperti itu. Jadi, rencana aksinya ini harus kita mulai, Wen, dari sekarang. Iya kan, Wen? Iya, Bu. Nah, dengan begini, kapan ya kira-kira akan kita mulai, Wen? Karena kan waktunya ini berapa lama lagi waktunya nih? 3 minggu atau 2 minggu? 2 minggu lagi, Bu. 2 minggu itu sudah dekat loh, Wen. Iya kan? Iya, Bu. Kapan kita mulai? Hari ini, besok, lusa, minggu depan? Kapan Ya, Bu, kalau untuk berlatih secara pribadi, sepulang sekolah ini saya akan langsung berlatih, Bu. Karena saya sudah yakin untuk mengikuti perlombaan pidato ini. Kalau yang untuk berbicara di depan teman satu kelas, saya mohon Ibu lah ikut juga gitu, Bu. Karena kan nggak mungkin nanti tiba-tiba saya pidato, nanti orang tuh bingung. Tapi kalau Ibu yang membawa saya kan lebih enak. Seperti itu, Bu. Kalau bisa besok lah, Bu. Udah langsung gitu. Biar lebih mantap lagi saya latihannya. Lebih lama kan lebih mantap, Bu. Iya, benar. Tenang aja, Wen. Nanti Ibu akan mendampingi Weni dari kelas ke kelas, sehingga Weni merasa didampingi dan guru di kelas juga merasa dihargai. Jadi kan semuanya itu saya rasa juga pasti mereka mendukung lah seperti itu. Jadi memang besok memang waktu yang tepat ya, karena banyak latihan pasti hasilnya juga bagus, maksimal seperti itu ya kan, Wen? Iya, Bu. Jadi kira-kira Wen ini sudah ada buku lah ya, misalnya buku untuk mengkonsep-konsep pidato-pidato gitu. Sudah, Bu. Sudah ada, Bu. Iya, karena kan sebelum Weni ke kelas dulu kan tadi Ibu udah bilang harus dikonsep dulu, harus kita baca dulu, jangan langsung ditayangkan atau diaplikasikan ke kawan-kawan gitu. Jangan nanti kawan-kawannya malah memberikan alasan atau memberikan pertanyaan pula gitu dari pidato Weni kan seperti itu. Jadi nanti malam udah bisa lah dikonsep kan, Wen? Iya, Bu. Oke lah, Wen, kalau begitu Ibu doakan ya kan, Weni tetap semangat ya kan, tetap menjaga kesehatan pastinya, jangan lemas-lemas lah nanti waktu pidato.
harus semangat dia, ya kan? Nah, Ya Bu, semangat Bu. Karena saya udah yakin Bu sekarang Bu untuk ikut oke, pidato. bagus. Nah, seperti itulah. Kalau Weni dia yakin pun, ibu pun jadi tambah yakin juga seperti itu. Yang pertama yakin gitu. Kalau udah yakin pasti menang. Oke lah Wen, mudah-mudahan Weni bisa membawa nama baik sekolah kita, mengangkat nama sekolah kita ini menjadi lebih baik lah di mata masyarakat. Amin. Oke Wen? Ya Bu. Terima kasih ya Bu Reni atas semangat dan motivasinya. Ya, sama-sama Wen, tetap semangat. Iya Bu. Halo Bu Weni, selamat siang. Selamat siang Bu Reni. Sehat Bu Wen? Alhamdulillah sehat. Ibu Reni bagaimana kabarnya? Sehat juga. Begini Bu Wen, jadi kan saya datang ke sini mau cerita ke Bu Weni. Saya punya masalah soalnya. Waduh, masalah apa itu Bu Ren? Iya, masalah saya dipanggil kepala sekolah lah Bu Wen, karena saya sering datang terlambat ke sekolah. Masalah ibu lumayan berat juga ya sampai dipanggil kepala sekolah. Memangnya apa alasan ibu hingga terlambat datang ke sekolah? Iya, yang pertama memang saya malu lah Bu Wen dipanggil kepala sekolah. Soalnya kan ngomong Pak Mata dengan kepala sekolah, jadi saya malu, sedih gitu. Padahal saya tidak datang ke sekolah itu karena ada alasan gitu kan. Anak saya sakit, terus saya pun lagi gak enak badan, walaupun saya sakit, padahal saya usahakan saya datang walaupun terlambat. Tapi sih udah saya bilang itu sama kepala sekolah seperti itu. Iya Bu, saya paham bagaimana perasaan ibu. Kalau karena alasan anak ibu sakit, kira-kira bagaimana ya Bu agar anak kita itu tidak gampang sakit? Iya, memang ya Bu Wen. Belakangan ini saya mungkin terlalu sibuk dengan tugas-tugas saya, sehingga saya tidak terlalu peduli dengan kesehatan anak saya. Ya mungkin depannya ya saya harus bisalah membagi waktu antara kerjaan dengan anak, sehingga tidak ada lagi alasan anak sakit sehingga saya tidak terlambat seperti itu. Iya Bu, semoga untuk kedepannya ibu bisa melaksanakan Komitmen. Semoga ibu bisa berkomitmen dengan rencana yang telah ibu lakukan. Selain lebih peduli pada anak, apalagi ya Bu yang bisa kita lakukan agar kita konsisten tidak datang terlambat ke sekolah? Misalnya saya membuat jam alarm lah Bu, supaya saya bisa jadi cepat bangun mungkin. Karena kan terkadang memang saya sering datang terlambat karena masalah anak juga, yang harus mengurus anak mau ke sekolah, ngasih makannya, masaknya, jadi saya terlambat gitu karena saya telat bangun. Jadi saya buat alarm lah Bu, seperti itu. Iya Bu, saya pikir alarm itu juga sangat membantu kita ya Bu sebagai ibu rumah tangga yang sebelum bekerja harus menyiapkan segala sesuatunya untuk keperluan anak dan suami. Nah, saya juga setiap hari tetap kok Bu menyetel alarm biar tidak terlambat datang ke sekolah. Terus untuk melaksanakan rencana ibu, kapan kira-kira bisa ibu aplikasikan rencana yang telah ibu katakan tadi? Ya, dari sekarang lah Bu, semenjak dipanggil kepala sekolah, berarti kan secepatnya saya harus bisa merubah ke depannya untuk tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Soalnya malu juga lah Bu Wen, dipanggil kepala sekolah hanya gara-gara masalah datang terlambat seperti itu. Ya mudah-mudahan kedepannya saya bisa lah Bu menjadi lebih baik lagi seperti itu, karena memang malu juga sih saya sebagai guru datang terlambat, siswa juga menjadi ribut di kelas, tidak ada gurunya seperti itu. Jadi wajar juga saya kena tegur oleh kepala sekolah. Iya, tetap semangat ya Bu Reni. Oke, semoga ibu nggak terlambat lagi datang ke sekolah, jadi nggak kena tegur lagi oleh kepala sekolah. Sama-sama semangat kita ya Bu Reni. Oke, makasih ya Bu Ben. Iya. Halo Bu Reni. Halo Bu Weni.
Selamat pagi Bu Reni. Ibu masih pagi kenapa lemas Bu Ren? Biasanya Ibu ceria loh. Saya paling senang biasanya melihat Ibu yang penuh semangat, selalu tersenyum. Tapi pagi ini kok agak beda ya Bu, saya lihat Ibu. Iya Bu Wen, saya baru keluar dari kantor kepala sekolah. Dipanggil saya Bu Wen. Sedih kali saya lah Bu Wen. Waduh, kenapa Bu dipanggil kepala sekolah? Dipanggil saya Bu Wen karena memang saya ini sering terlambat datang ke sekolah Bu Wen. Oh, jadi Ibu punya masalah dipanggil kepala sekolah karena sering terlambat datang ke sekolah ya Bu ya? Iya Kalau Bu. saya boleh tahu, tentu kan Bu Reni kan setahu saya itu biasanya guru yang rajin, jarang tidak hadir. Ibu selalu hadir kalau ke sekolah. Tentu Ibu punya alasan sehingga Ibu terlambat datang ke sekolah. Apa alasannya Bu sehingga Ibu terlambat datang ke sekolah? Iya, itulah tadi Bu Wen. Saya tadi dipanggil kan. Saya baru nyampe di sekolah udah kena panggil. Padahal waktu di rumah saya juga perasaan saya sudah tidak baik seperti itu. Ya, saya dipanggil oleh kepala sekolah, mau tidak mau kan saya ke kantor gitu. Jadi Bapak kepala sekolah nanya, Bu Reni kenapa sering terlambat datang? Dibilang kepala sekolah. Jadi saya ceritakan lah Bu, masalah saya, kenapa saya sering terlambat datang ke sekolah seperti itu. Jadi saya ceritakan, iya Pak, saya minta maaf karena anak saya sakit. Lalu dibilang Bapak itulah, sakit apa Bu? Iya Pak, sebenarnya anak saya ini sudah berumur hampir 3 tahun Pak, belum bisa jalan. Jadi sering saya bawa berobat ke sana kemari. Jadi membuat waktu saya itu jadi terganggu seperti itu. Sakit apa? Bapak itu juga mendengarkanlah pokoknya cerita saya, kenapa saya sering terlambat. Jadi ternyata Bapak itu terharu dengan cerita saya karena memang saya datang terlambat itu beralasan yang kuat gitu karena demi anak gitu seperti itu. Jadi Bapak itu dengan cerita saya pun Bu Wen tadi dengan spontanitas menangis juga saya Bu Wen waktu menceritakan kondisi anak saya yang sakit itu. Karena kan saya datang ke sekolah itu juga sangat berjuang sekali seperti itu. Setelah saya menemani anak saya berobat, masih ada lagi pikiran saya dan niat saya untuk datang ke sekolah gitu walaupun terlambat. Nah, disitulah yang membuat hati saya menangis tadi Bu, spontanitas. Jadi tadi kepala sekolah terharu juga dengan cerita saya dan saya pun tidak menyangka ternyata kepala sekolah juga menceritakan hal yang sama dengan kasusnya anaknya dulu sama seperti saya. Lama jalan seperti itu. Dia juga dulu membawa anaknya berobat ke sana kemari seperti itu. Jadi ya, tapi yang namanya seorang pemimpin kan Bapak itu melarang juga agar saya harus bisa mengkondisikan antara anak dan waktu sekolah dengan pekerjaan. Harus bisa saya komitmen lah gitu, mana yang lebih penting. Tidak ada dua-dua dikorbanin. Pokoknya sebisanya harus bertanggung jawab lah, terutama di pekerjaan. Karena kan kalau di kelas ini Bu Wen, kalau misalnya kita guru ini tidak datang di kelas, udahlah siswa itu nanti ada yang mencari masalah, ada yang ribut, ada yang membuat onar, seperti itu. Nanti kan jadi takut hal-hal negatif, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti itu. Ya, saya sih tidak menyalahkan kepala sekolah ya kalau saya dipanggil, karena kan memang keseringan terlambat saya ini pernah juga membuat
satu kelas itu ada yang berantem gitu akibat waktu ketidakhadiran saya seperti itu. Jadi keseringan saya tidak datang, saya tidak menyalahkan kepala sekolah seperti itu. Karena dari diri saya pun saya sudah yakin gitu, pasti saya akan dipanggil ini seperti itu. Baru iya Bu Wen, baru Ya, itu kan tadi karena anak ibu sakit. Itu kan satu alasan yang memang tidak bisa kita hindari ya kan Bu. Kita pun nggak mau kalau anak kita sakit. Nah, saat anak kita sakit, lalu sementara ada tugas yang menunggu kita, itu Bu, kira-kira apalagi, bagaimana ya Bu supaya kita tetap anak kita itu tetap kita obati, tetap kita bawa berobat, namun tugas kita itu tidak terbengkalai gitu Bu. Artinya kita juga jadi nggak kena marah sama kepala sekolah. Itu kan harusnya ada caranya ya kan Bu. iya. Kalau saya Bu, ya ini namanya Bu, ujian saya, cobaan saya yang harus saya lakukan mungkin saat ini, yang harus saya lewati ya. Ya mungkin anak saya ya akan tetap akan saya bawa berobat mungkin ya bisa setelah pulang sekolah lah Bu, atau pekerjaan dari sekolah selesai dulu bisa saya bawa berobat, dan mungkin pekerjaan sekolah juga saya lakukan ya di malam hari lah Bu, setelah anak tidur gitu, setelah semuanya beres saya kerjakan. Ya mungkin seperti itu dulu lah Bu, mungkin kondisi saya kan, tapi kan saya yakin juga nggak mungkin kondisi saya akan seperti ini seterusnya, tapi yang namanya tanggung jawab saya harus bisa lah memanajemen waktu saya seperti itu, sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik seperti itu. Untung aja suami saya juga mau diajak kerjasama Bu, seperti itu. Kadang-kadang juga dia karena sudah seperti ini kondisinya, ya kita jadi berbagi tugas lah Bu. Kadang-kadang suami saya juga yang membawa berobat anak saya, ya kan Bu. Setelah itu kapan saya bisa, entah saya pulang sekolah, giliran saya. Pokoknya ya harus pintar-pintar saya lah Bu memanajemen waktu, sehingga tidak ada yang terlantar atau yang sia-sia seperti itu Bu Wen. Iya, jadi pun Bu, Ibu kan sudah semaksimal mungkin ini membuat bagaimana agar tidak terlambat. Seandainya hal itu tidak terelakkan lagi, mungkin Ibu bisa Bu kasih kabar dulu gitu kan. Entah kasih kabar bahwasannya saya agak terlambat masuk sehingga petugas tiket bisa menghandle kelas Ibu. Itu mungkin saran dari saya aja Bu gitu. Iya memang Bu Wen. Terkadang itu tadi lah Bu Wen, karena tadi pikiran sudah kalang kabut, sudah kacau, hanya untuk mengingatkan itu aja pun terkadang ya namanya kita kan kadang-kadang ini lupa gitu. Nah setelah udah siang baru ingat. Jadi ya percuma juga udah ngasih kabarnya di siang hari. Ya mungkin itulah Bu solusinya nanti ke depannya kalau misalnya saya nanti tidak datang atau terlambat datang, ya diberi kabar gitu, biar ada yang memegang kelas kita kan, biar tidak kacau gitu. Iya, saya yakin juga Bapak Kepala Sekolah memanggil Ibu itu kan bukan karena hanya sekali Ibu terlambat ya kan Bu, tentu kan karena sudah mungkin ada beberapa kali sehingga Kepala Sekolah memanggil Ibu seperti itu. Dan kalau tadi yang pertama Ibu bilang alasannya karena anak Ibu yang sakit dan harus dibawa rutin berobat, mungkin pun ada alasan lain yang lebih urgent daripada itu ya Bu ya, sehingga Ibu datang terlambat beberapa kali. Iya, pernah juga sih ya Bu ya. Ya memang sih Bu, saya terlambat ke sekolah itu 3 kali gitu kadang. Jadi ya wajar sih, memang saya tidak menyalahkan siapa-siapa, memang wajar lah saya dipanggil. Ya pernah juga sih Bu, ban kereta saya itu bocor di jalan. Tahu lah Bu, kalau di pagi hari itu terkadang kan Bu, yang namanya bengkel itu kan lama bukanya Bu. Ya, jadi saya mencari bengkel di mana yang buka seperti itu. Dengan saya mendorong sendiri kereta seperti itu kan Bu. Jadi kan saya sebenarnya sih berusaha juga gitu. Walaupun saya datang terlambat, saya tetap datang seperti itu kan. Saya tidak melalaikan
tugas dan tanggung jawab saya gitu. Nah, ada juga sih Bu, kadang-kadang kenapa saya datang terlambat juga, misalnya yang saya pernah sih ngantar orang tua saya sakit, misalnya dengan jarak sekolah, rumah, dan rumah sakit itu memakan waktu 2 jam seperti itu. Karena pada saat itu memang tidak ada lagi yang bisa membantu kecuali saya seperti itu ya. Saya bantulah di situ. Memang saya sempat lupa sih memberikan kabar. Jadi memang saya yang salah di situ gitu Bu. Iya Bu, kalau saya dengar alasan-alasan Ibu tadi, yang pertama itu karena anaknya sakit, lalu karena ban bocor, lalu mengantar orang tua yang sakit, itu kan memang satu masalah yang tidak bisa kita hindari ya Bu, tidak bisa kita elakkan. Itu suatu bisa dibilang musibah lah, nggak ada orang yang mau mengalami hal yang serupa. Hanya saja mungkin kurang ada komunikasi, kurang ada pemberitahuan lah ke pihak sekolah. Mungkin di situ letak kesalahannya sehingga Ibu dipanggil oleh kepala sekolah. Iya benar Bu, mungkin letak komunikasinya yang kurang saya di sini. Jadi ya kedepannya lah Bu, itu karena Bu Weni juga sudah memberikan saya saran, ya kan Bu Wen, terima kasih sarannya. Saya kedepannya akan berusaha lah untuk memperbaikinya, untuk menjadi lebih baik lagi. Tidak meninggalkan pekerjaan saya dan menanggung jawabi pekerjaan saya dengan baik seperti itu Bu Wen. Iya, jadi kalau bisa Bu, setiap kali Ibu kira-kira datang terlambat, langsung aja Bu dikasih kabar ke sekolah. Jadi petugas piket itu tahu bahwasannya Ibu datang terlambat. Seperti itu ya kan Bu Reni? Iya Bu, benar sekali. Nah, jadi kalau dari cerita yang saya dengar, dari masalah-masalah yang Ibu hadapi ini, sebenarnya Ibu sudah bisa mencari solusinya, rencana aksinya itu, aksi-aksi yang Ibu buat itu sudah memang merupakan solusi dari permasalahan. Hanya saja bentuk komunikasinya ke pihak sekolah yang kurang. Seperti itu Bu. Lalu Bu, kira-kira bagaimana rencana Ibu ke depannya Bu, supaya Ibu nggak dipanggil lagi oleh Bapak Kepala Sekolah? Iya, ya, rencana ke depannya Bu, ya saya akan tetap terus lah Bu mengkomunikasikan apapun kondisi saya nanti. Kalau misalnya saya tidak datang, mungkin saya bisa menghubungi pihak sekolah gitu, menghubungi teman untuk apa? Untuk memberikan kabar saya lah ke pihak sekolah, atau mungkin kalau misalnya saya tidak datang, saya akan mengkabari teman untuk memasuki kelas saya seperti itu. Dan ya seperti tadi juga Bu, kedepannya juga saya harus bisa membagi waktu saya lah dengan sekolah, dengan anak, dan bisa bekerja sama lah Bu, dengan suami lah tentunya, biar tidak lagi saya datang terlambat seperti itu Bu. Iya Bu Reni, tetap semangat ya Bu. Saya doakan semoga anak Ibu lekas sembuh, orang tuanya juga sehat-sehat, dan kitanya juga ya Bu sebagai ibu rumah tangga merangkap wanita karir seorang guru ini juga harus tetap jaga kesemangat ya kan Bu, jaga kesehatan, jaga semangat. Karena kalau ibunya sakit udah repot itu satu rumah. Iya Ya Bu, kan? jadi Nah, iya Bu. Jadi Bu itulah Bu, mulai besok lah Bu, tanggung jawab ini akan saya mulai lah Bu, agar saya bisa menjadi lebih baik lagi lah Bu, tidak dipanggil lagi oleh kepala sekolah. Kadang kan Bu, malu juga kita Bu dipanggil kepala sekolah hanya gara-gara terlambat datang seperti itu. Jadi terima kasih ya Bu Wen ini sudah memberikan sarannya, semangatnya, motivasinya, sehingga saya bisa menjadi semangat yang tadinya saya Bu Wen tidak semangat gitu Bu Wen. Jadi saya semangat kembali. Terima kasih ya Bu Weni. iya Bu Reni, kalau misalnya ada masalah yang ingin dibagi-bagi, silahkan aja ya Bu Reni. Saya siap kok mendengarkan masalah-masalah Ibu. Selagi bisa ngasih solusi, saya usahakan. Karena kan Bu, kalau ada
ganjalan di hati kan agak kurang enak, tapi kalau ada orang yang mau mendengarkan masalah Fadi pun rasanya ringan. Oke, Bu Iya. Reni. Oke Bu Weni, terima kasih. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Sore Bu. Bagaimana perasaannya hari ini? Ya kalau saya alhamdulillah merasa senang dan sehat Bu. Saya juga sehat Bu. Nah, pada kesempatan ini saya bertugas sebagai observer, Ibu Ulan sebagai coach dan Ibu Agustina sebagai coach, ya. Bu. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu Ulan hari ini? Perasaan saya senang dan deg-degan juga sih Bu. Kalau Ibu Agustina? Saya juga deg-degan Bu akan ditanya sama coach. Nah, sebelum melakukan coaching, kira-kira persiapan apa saja yang sudah Ibu Ulan lakukan? Saya sudah mempersiapkan alur tirta Bu, di mana tirta itu adalah tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab Bu, serta pertanyaan-pertanyaan lainnya yang nanti akan saya ajukan ke coach. Baik, jangan lupa 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot harus tetap ada ya Bu. Baik Bu. Oke, silahkan dilanjutkan dan selamat bekerja ibu-ibu. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Oke, selamat siang Ibu. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sehat Bu. Sehat ya. Baiklah, hari ini kita langsung saja ya untuk sesi tanya jawab. Kita berdiskusi hari ini. Iya Bu. Cek ya Bu ya. Oke, sebelum mulai, bagaimana nih dengan perasaan Ibu yang ingin berdiskusi, yang ingin Ibu sampaikan hari ini? Saya sih merasa deg-degan juga ya Bu, karena ada banyak masalah yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Tapi mungkin masalah yang urgent aja lah ya, yang menurut saya itu mengganggu ya. Iya, apa itu Bu? Saya merasa kurang nyaman ini di sekolah, karena di sekolah kami itu ada gap-gap gitu, ada kelompok kecil di dalam satu kelompok besar. Jadi menurut saya itu mengganggu, karena kadang-kadang kelompok kecil ini kadang berselisih gitu, karena ada kalau satu kelompok ini yang pro kepada pimpinan, yang satu kesannya tidak gitu. Kadang-kadang ada sesuatu hal yang belum tentu benar, kebenarannya tersampaikan ke kelompok B, jadi itu membuat selisih paham, itu membuat tidak nyaman gitu di sekolah. Maksud Ibu dalam satu sekolah itu yang kita seharusnya membaur, ternyata ada dinding pemisah begitu Bu, ada kelompok A, ada kelompok B begitu Bu. Iya. Jadi kalau menurut Ibu nih, kalau dibuat rentang nilai 0 sampai 10 di masalah yang sekarang ini ada berada di angka berapa? Nah, kalau diberi skor itu berarti kolaborasi ya, bagaimana nilai kolaborasinya gitu ya Bu ya. Di sekolah saya kayaknya di angka 7 kali, 7 ya Bu. Karena kadang kolaborasi di satu kelompok itu memang bagus, tetapi kelompok A dengan kelompok B tetapi kurang jikalau mereka bertemu antara kelompok kecil-kecil ini tadi. Jadi kalau Ibu bilang ada di angka 7, kemudian Ibu menginginkan bisa di angka berapa Bu? Kalau saya sih ingin, karena kan sekarang ini kita sedang dengungkan kolaborasi, collab gitu dalam satu organisasi. Jadi supaya sekolah itu berjalan dengan baik, menurut saya itu harus mencapai skor grade A ya, berarti di angka 8,5 menurut saya ya. Kita berjalan dengan baik. Kalau untuk bisa di angka itu, upaya yang bisa Ibu lakukan apa Bu kira-kira? Menurut saya ya, kalau menurut saya ini harus ada campur tangan kepala sekolah ini. Jadi kepala sekolah itu kadang-kadang kepala sekolahnya jadi memperuncing antara kedua kelompok ini, saya amati ya. Jadi menurut saya kepala sekolah ini harus bijak menyikapi kedua kelompok ini. Kalau misalnya dia menerima
informasi dari kelompok yang pro kepada dia, jangan langsung disampaikan kepada kelompok yang B yang mungkin kurang pro kepada dia. Boleh disampaikan dengan bahasa yang baik mungkin. Jadi tidak ada di dalam rapat begitu, Bu, sepertinya saya menilai ada seperti perang dingin ini jadinya. Mungkin bisa disampaikan dengan bahasa yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya kalau sekolah itu jika ingin membuat satu event, misalnya event kayak kita ya Hari Guru, membuat siapa-siapa saja dalam satu organisasi itu dibaur ini antara yang golongan yang satu, kelompok A tadi dengan kelompok B, sehingga terjalin kolaborasi yang baik. Dengan sering-sering kolaborasi yang baik, kemungkinan kan nggak ada lagi gap-gap gitu, kelompok-kelompok golongan ini, golongan A, golongan B, golongan muda, golongan tua gitu misalnya. Kalau selain kepala sekolah nih yang ingin Ibu ajak kerjasama untuk bisa guru-guru itu berbaur, nggak ada lagi kelompok-kelompok, siapa lagi Bu yang ingin Ibu ajak lah selain kepala sekolah? Kalau menurut saya sih harus ada juga ini peran serta kaki tangan kepala sekolah ini, maksudnya pejabat-pejabat yang ikut andil, yang memberikan masukan-masukan kepada beliau gitu kan. Menurut saya wakil-wakilnya lah gitu. Jadi saya sampaikan dulu misalnya ini loh, mungkin dengan solusi membaurkan golongan-golongan yang berbeda tadi, kelompok-kelompok kecil tadi dalam satu pekerjaan, itu bisa menjadi salah satu solusi agar nggak ada kelompok-kelompok kecil yang membuat satu organisasi itu berjalan tidak baik gitu, supaya terjalin kolaborasi yang baik. Jadi menurut saya selain kepala sekolah juga wakil ya, para wakil kepala PKS gitu, orang-orang yang dekat dengan pemimpin kepala sekolah menurut saya. Kalau sudah ada ide dari Ibu, kira-kira kapan nih mau Ibu laksanakan? Ya, kalau ini menurut saya harus secepatnya ya. Ini kan hari Sabtu, jadi hari Senin udah bisa lah, mungkin di dalam, setelah kami kan biasa ada rapat gitu, setelah rapat nanti saya sampaikan kepada wakilnya aja lah, biar wakil menyampaikan kepada kepala sekolah, menyampaikan aspirasi saya begitu. Ya lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih untuk diskusinya hari ini. Nanti jumpa lagi di coaching selanjutnya ya Bu ya, kita melihat umpan balik setelah Ibu sampaikan aspirasi ke kepala sekolah ya Bu. Oke, terima kasih ya Bu. Ya, Sudah selamat membantu siang. masalah saya. Oke, selamat siang Bu. Saya selaku observer dari kelompok Ibu Agustina dan Ibu Bulan. Ya, tadi saya sudah melihat mengenai praktik coaching yang dilakukan oleh kedua ibu ini, dan saya nilai bahwa alur Tirta sudah jelas terlihat melalui percakapan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga sangat berbobot, sehingga coaching itu bisa menyelesaikan atau menemukan solusi dari masalahnya. Kalau dari skala 1 sampai 10, saya memberikan nilai 8,5. Terima kasih. Sekianlah praktik coaching kami, semoga bermanfaat. Bye.